Perang Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia seutuhnya merupakan hasil perpaduan yang sukses antara perjuangan diplomasi politik dan perjuangan bersenjata. Terlepas adanya perbedaan pandangan dari elit militer maupun elit politik terhadap cara yang ditempuh, namun Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949 telah membuktikan bahwa apapun bentuk perjuangan harus dilakukan di semua lini dengan mengarahkan segenap sumber daya yang kita miliki untuk satu tujuan yang sama. Tanpa perjuangan bersenjata menghadapi pasukan Belanda, upaya diplomatik akan menjadi sia-sia. Demikian pula sebaliknya, tanpa adanya upaya diplomasi di dunia internasional, maka perjuangan bersenjata akan menjadi sia-sia. Perjuangan bersenjata merupakan upaya moral dari diplomatik menginspirasi pasukan yang mengalami demoralisasi di seluruh Indonesia, serta membuktikan kepada PBB bahwa tentara Indonesia masih ada dan mampu berperang. Serangan itu telah menurunkan moral pasukan Belanda karena mereka tidak pernah berpikir bahwa pasukan Indonesia dapat menyerang dan menguasai kota. Hal ini membuktikan kebenaran dari pendapat Clausewitz. Menurutnya, perang bukanlah hanya sekedar berasal dari kebijakan, tetapi perang merupakan instrumen politik, kelanjutan dari kegiatan politik dengan cara lain. Dari peperangan tersebut, rakyat sipil yang meninggal diperkirakan sekitar 25.000 hingga 100.000 jiwa. Sedangkan Belanda kehilangan lebih dari 5.000 tentaranya. Lebih banyak lagi tentara Jepang yang gugur. Tentara Jepang yang meninggal dalam peperangan sebanyak 1.057 jiwa. Selain itu, lebih dari 7 juta jiwa mengungsi di Sumatera dan Jawa. Belanda mencoba untuk memulihkan kekuasaannya di wilayah jajahan Indonesia. Sementara Inggris dan Jepang memiliki peran yang kompleks dalam konteks politik dan militer pada masa itu. Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Dari tonggak-tonggak kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan proklamasi pada tahun 1945. Perjuangan yang dilakukan oleh segenap komponen bangsa telah berhasil mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang utuh. Periode Perang Kemerdekaan telah melahirkan konsep strategi nasional dan strategi militer berupa sistem pertahanan semesta berdasarkan pengalaman sejarah yang digali dari perjuangan bersenjata, perjuangan diplomasi, dan perjuangan di berbagai aspek kehidupan bangsa. Perang Kemerdekaan Indonesia pada hakikatnya merupakan gambaran dari perang rakyat semesta yang tidak hanya dilakukan dengan mengangkat senjata, tetapi juga bergerak di lapangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Strategi perang semesta telah diterapkan oleh para pejuang baik dalam perjuangan bersenjata maupun perjuangan diplomasi. Nilai-nilai perang semesta yang bercirikan kerakyatan, kewilayahan, kemestaan telah tertanam dalam setiap nafas perjuangan. Keikutsertaan seluruh masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing dan pemberdayaan segenap sumber daya nasional secara maksimal untuk selanjutnya dipadukan dengan kekuatan militer menjadi suatu bentuk totalitas yang ampuh dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman. Dari sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949 yang telah melahirkan konsep perang semesta, telah menunjukkan dan membuktikan bahwa keterlibatan segenap komponen bangsa baik dari militer dan sipil atau non-militer memiliki peran penting sesuai dengan bidangnya masing-masing. Klaim sepihak bahwa pendekatan militer ataupun pendekatan politik lebih penting seringkali berdampak pada perdebatan tak berujung yang dapat memperkeruh hubungan sipil dan militer.
Dan situasi ini justru melemahkan hakikat perang semesta itu sendiri. Seringkali kita lupa bahwa fungsi dari pertahanan negara adalah mewujudkan satu kesatuan pertahanan yang mampu menjaga keutuhan wilayah, menegakkan kedaulatan negara, dan melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman yang timbul, baik berupa ancaman militer maupun non-militer.